Halo, kembali lagi dengan saya Gary dari By Gary. Dan kita udah masuk chapter 21 ya dari Gary's Art of Accounting Basics. Di mana judul chapter kali ini adalah dasar dari laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas ya adalah laporan keuangan yang memberikan rincian pergerakan dari kas masuk dan kas keluar berdasarkan aktivitasnya. Nah, jadi laporan arus kas itu dia memberikan ya masuk dan keluar ya, rincian masuk dan keluar dari akun kas atau uang tunai ya teman-teman ya, atau uang ya, berdasarkan aktivitasnya teman-teman. Jadi laporan arus kas itu membagi aktivitas kas masuk dan kas keluar menjadi 3 aktivitas teman-teman. Aktivitas dalam arus kas. Secara umum ya, laporan arus kas membagi kas masuk dan keluar menjadi 3 aktivitas ya. Satu, aktivitas operasi ya. Nah, aktivitas operasi ini teman-teman ya, kas masuk dan keluar ya, dari transaksi, aset lancar, dan likuiditas lancar, serta pendapatan dan beban atau biaya ya teman-teman ya. Nah, namun pendapatan dan beban atau biaya yang muncul akibat transaksi aset tidak lancar berupa jual beli ya teman-teman ya, itu tidak masuk ke sini teman-teman ya. Jadi hanya mencatat pendapatan, beban dan atau biaya yang muncul selain akibat penjualan atau pembelian aset tidak lancar teman-teman. Oke, jadi setiap kali teman-teman mau membeli aset lancar ya teman-teman ya, ini kas keluarnya akan menjadi aktivitas operasi. Teman-teman ya menerima utang dalam bentuk likuiditas lancar ya teman-teman. Ini akan mencatat kas masuk ya dari aktivitas operasi. Saat teman-teman ada menerima penjualan teman-teman, menerima pendapatan dari penjualan ya, teman-teman akan mencatat kas bertambah juga di aktivitas operasi ya. Beban atau biaya juga akan masuk ke aktivitas operasi teman-teman. Nah, sekarang ada aktivitas investasi ya. Aktivitas investasi ini khusus untuk kas masuk dan keluar dari transaksi aset tidak lancar ya teman-teman ya. Ini udah termasuk juga pendapatan dan beban atau biaya akibat transaksi jual beli aset tidak lancar juga teman-teman. Nah, sekarang masuk lagi ke aktiva pendanaan ya teman-teman. Kas masuk dan kas keluar dari transaksi yang berhubungan dengan ya likuiditas jangka panjang atau likuiditas tidak lancar ya, dan juga ekuitas teman-teman. Jadi kalau teman-teman menerima setoran modal ya, baik mungkin akta perseroan terbatasnya ditambah ya modalnya, atau mungkin teman-teman punya usaha perseorangan yang ditambah modalnya teman-teman, itu akan masuk ke sini ya. Kemudian apabila ada dividen, apabila ada prepay ya, itu juga masuk ke sini, aktivitas pendanaan ya, keluar dan masuk kas. Kemudian saat teman-teman meminjam uang dari bank ya misalnya ya, aktivitas tidak lancar bertambah kan teman-teman, maka arus kas juga dianggap bertambah ya teman-teman ya. Di sini ada penyajian laporan arus kas ya. Secara umum ya, arus kas itu dibuat dengan 2 metode teman-teman. Di sini akan saya bahas sekilas aja ya untuk cara menyusun metode laporan arus kasnya ya teman-teman. Untuk logika dan juga pendalaman ya atas laporan arus kas mungkin saya akan buat chapternya sendiri, karena ini hanya dasar dari akuntansi ya. Memang seriesnya khusus dasar akuntansi. Apabila saya ingin menjelaskan lebih dalam, teman-teman mau mempelajari arus kas secara mendalam ya, dengan segala logika-logika di belakang arus kas, kenapa bisa hitungannya seperti ini teman-teman, itu nanti mungkin ada seriesnya sendiri ya untuk mempelajari ya accounting lebih dalam lagi teman-teman. Untuk chapter 21 ini kita bersandar pada yang dasar-dasar saja tuh ya. Untuk nomor 1 ada metode langsung. Nah, laporan arus kas yang pakai metode ini ya, itu disajikan dan mengelompokkan ya kas masuk dan kas keluar langsung dari jenis transaksinya teman-teman ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana maksudnya di slide selanjutnya ya. Kemudian ada metode tidak langsung. Ini adalah laporan arus kas ya yang disajikan menggunakan laporan posisi informasi ya dari laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas teman-teman. Jadi kalau metode tidak langsung dia bakal melihat ya laporan posisi keuangan di akhir periode lalu dan akhir periode yang saat ini teman-teman ya. Kemudian dilihat selisihnya. Kemudian dia akan menggunakan logika ya teman-teman, logika persamaan akuntansi, cuman dimodifikasi ya menjadi kas dan setara sama dengan liabilitas ditambah ekuitas tambah pendapatan kurang beban ya teman-teman, lalu dikurang sama aset lainnya selain kas teman-teman.
Nah, itu akan saya bahas lebih dalam ya, mungkin di chapter yang tersendiri, di series baru ya, bukan series ini ya, teman-teman, dan juga bukan chapter ini. Oke, balik lagi ya, dan juga dia bakal menggunakan laporan perubahan ekuitas, teman-teman. Ini untuk melihat ya berapa laba bersih atau rugi bersih, kemudian juga untuk melihat ya, teman-teman, ekuitasnya berubah karena apa, teman-teman? Apakah ada penambahan modal baru, apakah ada dividen ya, teman-teman ya. Karena apabila kita hanya melihat dari laporan posisi keuangan ya, teman-teman, dividen itu nggak ketahuan ya, teman-teman. Dividen itu nggak ketahuan ya, teman-teman, karena tertutup langsung dengan selisih laba ditahan yang udah laba di tahun ini dikurangi dividen ditambah laba ditahan saldo awalnya, teman-teman ya, untuk mendapatkan saldo akhir dari laba ditahan. Kemudian untuk yang perseorangan ya, teman-teman, Firma dan juga CV, teman-teman, itu juga nggak bisa ngelihat modal ya, teman-teman, karena modal itu bisa aja ya, modal akhirnya 60 juta, teman-teman, modal awalnya 50 juta. Kalau teman-teman baca pasti mikir, "Oh, bertambah nih, modal 10 juta." Tapi yakin ya teman-teman itu nambahnya 10 juta, teman-teman. Gimana kalau ternyata ada modalnya cuma nambah 2 juta, kemudian 8 jutanya dari laba bersih, teman-teman. Karena perlu diingat ya, untuk ekuitas ya dalam perseorangan, CV dan juga Firma itu laba laba itu tidak dipisah ke akun sendiri ya, teman-teman, nggak masuk ke laba ditahan, tapi langsung didistribusikan ke modalnya, teman-teman ya. Jadi tidak bisa langsung dibaca dari lapor posisi keuangan aja, teman-teman juga perlu yang namanya laporan perubahan ekuitas, teman-teman, untuk menjanjikan laporan arus kas. Oke, cara menyusun arus kas metode langsung ya, teman-teman ya. Di sini, saya langsung contohkan aja. Metode langsung ini adalah laporan arus kas yang disusun ya, teman-teman. Laporan arus kas metode langsung adalah laporan arus kas ya, teman-teman, yang disusun langsung berdasarkan mutasi ya. Mutasi itu kas masuk dan nilai masuk dan nilai keluar dari sebuah akun ya, teman-teman. Nah, jadi saat kasnya masuk itu akan langsung dikategorikan dia masuk aktivitas mana, dan saat keluar juga langsung dikategorikan ke aktivitas mana, teman-teman. Contoh aja di baris pertama ya, di mana masuk 50 juta, Tuan Andi menyetor 50 juta sebagai modal awal mie instan Bitcoin ya. Ini dari chapter 12 atau chapter 13, teman-teman, kasus yang saya ambil ya. Jadi dia menerima nih, teman-teman, 50 juta. Nah, kalau menerima setoran modal ya, teman-teman, maka ini masuknya aktivitas pendanaan, teman-teman ya. Kita coba loncat juga ke slide 2. Ini adalah tampilan dari slide keduanya ya, teman-teman. Coba lihat di bagian aktivitas pendanaan, teman-teman. Ini saya ada masukkan setoran modal ya, teman-teman. Kemudian di baris kedua ya, ada keluar 6 juta untuk sewa lokasi ya. Ini untuk sewa lokasi tempat usaha ya, 6 bulan ya, teman-teman, 6 juta. Ini akan masuknya ke aktivitas operasi karena sifatnya dia beban ya, teman-teman, dan juga untuk perolehan aset sewa di bari muka yang mana ini merupakan aset lancar ya, teman-teman ya. Dia akan masuk ke aktivitas operasi, pembayaran sewa 6 juta, teman-teman ya. Kemudian baris ketiga keluar 17 juta ya, teman-teman. Tuan Andi membeli peralatan dapur 5 juta, perabotan 10 juta, dan mesin kasir 2 juta, teman-teman. Nah, 3 item ini ya, 3 barang ini semuanya itu adalah aset tidak lancar ya, teman-teman. Maka dari itu 17 juta ini masuk ke kategori aktivitas investasi ya, teman-teman ya. Di sini saya pisahkan jadi 2 baris ya, teman-teman ya. Saya review dulu di sini. Kan ada peralatan dapur 5 juta, teman-teman. Terus ada mesin kasir 2 juta ya. Maka dari itu kan totalnya 7 juta, kemudian ada perabotan 10 juta, teman-teman. Nah, ini memang peralatannya 7 juta di sini, teman-teman. Tapi teman-teman coba lihat di baris ke-5 ya, teman-teman. Tuan Andi ada beli lagi peralatan kantor ya, nilainya 4,2 ditambah biaya antarnya ya 300.000, yang mana kalau di prinsip biaya historis ini jadi 4,5 juta ya, teman-teman ya. Nah, berarti dari yang tadinya peralatan dapur 5 juta ditambah mesin kasir 2 juta itu ditambah lagi dengan 4,5 juta ya, teman-teman, dapatnya 11,5 juta untuk peralatan. Kita masuk ke slide kedua lagi ya. Ini peralatannya keluar ya 11,5 juta dan perabotan itu juga keluar 10 juta ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke baris keempat ya, teman-teman ya. Tuan Andi membeli persediaan mie instan 8,5 juta, perlengkapan dapur 1 juta, dan perlengkapan bersih ya 500.000. Nah, ini masuknya ke aset lancar ya, teman-teman, maka dari itu ya, dia masuknya juga ke aktivitas operasional, teman-teman ya. 8,5 juta ditambah 1 juta ya, teman-teman, kemudian ditambah 500.000 dapatnya 10 juta ya, teman-teman. Nah, tapi perlu dilihat di baris kelima ya, Tuan Andi juga ada membeli perlengkapan kantor ya, 500.000, ini juga sama-sama aset lancar dan sifatnya juga persediaan ya, teman-teman, maka ini dijumlahkan ya. 8,5 tambah 1 juta tambah 500 lagi dapatnya 10,5 juta, teman-teman ya. Di sini pembelian persediaan 10,5 juta. Oke, kita masuk ke baris ke-6 ya.
Tuan Andi membayar influencer untuk promosi tempatnya di sosmed 3 juta, teman-teman. Ini adalah beban ya, beban operasional, maka ini masuk ke aktivitas operasional. Maka dia masuk di aktivitas operasi ya, pembayaran iklan 3 juta. Kemudian ada penerimaan ya, 15 juta ya, Tuan Andi menerima hasil penjualan ya, Januari 2024, nilainya 15 juta. Nah, ini pendapatan ya teman-teman ya, dan pendapatannya tunai, bukan pendapatan yang belum diterima ya. Karena udah diterima dan ini sifatnya pendapatan, ini masuknya ke penjualan ya teman-teman ya, masuknya ke aktivitas operasi ya teman-teman sebagai penjualan. Nah, lalu ya teman-teman setelah diklasifikasikan, ini udah dimasukin semua data ya dari slide yang pertama ya. Kita dapat melihat bahwa arus kas aktivitas operasi itu nilainya adalah negatif ya teman-teman ya. Kalau ditotalkan negatif 4,5 juta. Nah, kemudian ya untuk aktivitas investasi kalau jumlahkan dia jadi negatif 21,5 juta ya, teman-teman. Nah, untuk aktivitas pendanaan karena dia setoran modal doang isinya, maka dia positif 50 juta. Nah, apabila ya ini dijumlahkan teman-teman, 4,5, 21,5, dan 50 juta, maka kita bakal mendapatkan arus kas bersih ya teman-teman, namanya net cash flow, di mana nilainya adalah 24 juta teman-teman. Dan kas setara kas ya, ini kalau teman-teman mau mengecek kebenarannya ya, teman-teman bisa mundur ke chapter 12 ya. Tapi kalau tidak mau mengecek, ya ini udah benar teman-teman ya. Kas setara kasnya memang nol karena dia baru dibangun usahanya teman-teman. Jadi memang saldo awalnya tidak ada. Kemudian di akhir periode ya, tanggal 31 Januari, kas setara kasnya itu 24 juta teman-teman. Jadi pas ya, 24 juta harus kas bersih ditambah saldo awal mendapatkan 24 juta saldo akhir teman-teman ya. Nah, ini adalah penyusutan untuk metode langsung ya teman-teman. Selanjutnya saya akan tunjukkan metode tidak langsung untuk kasus yang sama ya teman-teman ya. Nah, ini juga ditunjukkan ya teman-teman ini. Coba lihat di bagian kanan dulu sebelum saya lanjut menjelaskan. Tanggal 31 Januari ya, ini laporan posisi keuangan dia yang saya bikin bentuknya ke bawah. Kas itu tanggal 31 Januari itu 24 juta teman-teman. Ini soalnya sama, cuma data yang dibaca berbeda kalau metodenya beda ya teman-teman ya. Kas 24 juta ini sama dengan data sebelumnya yang menyatakan bahwa saldo akhir 24 juta ya teman-teman. Jadi metode langsungnya udah benar. Nah, sekarang kita masuk ke metode tidak langsung ya. Oke, penyusunan laporan arus kas ya, kalau metode tidak langsung dia perlu dua, laporan posisi keuangan ya, saldo akhir di periode sebelumnya dan saldo akhir di periode ini. Kemudian ya, laporan perubahan ekuitas pada periode ini teman-teman ya, ini perlu didapatkan dulu informasinya. Setelah dapat ya, kita bisa langsung masuk ke penyusunan ya teman-teman. Saya minum dulu. Oke teman-teman, saya rasa ya kalau mau menjelaskan lebih baik dari slide 1 dulu. Oke, di sini ya teman-teman perlu perhatikan ya. Cara menyusunnya adalah ya, memasukkan seluruh data selisih ya, akhir periode ini dan akhir periode lalu dari laporan posisi keuangan ya. Tapi kecuali kas ya, kas tidak perlu ditanggepin, jadi ini nggak usah ditanggepin ya selisihnya. Nah sekarang ada selisih ya, sewa dibayar muka 5 juta, persediaan 4,05 juta, peralatan 11,5, penyusutan 239, dan seterusnya ya, sampai modal ya teman-teman ya. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman untuk metode tidak langsung ya. Ini konsepnya mirip seperti yang langsung ya untuk pengelompokan aktivitas di mana sewa dibayar di muka itu kan aset lancar ya, persediaan juga aset lancar. Nah, peralatan ya serta penyusutan peralatan ya, itu juga itu masuknya ke aset tidak lancar ya atau bahasa akuntansinya juga aset tetap atau fixed asset. Nah, ini masuknya ke aset tidak lancar ya, dua ini sama ya yang ketiga ini jadi ada empat ya, empat teman-teman. Ini ada peralatan, penyusutan peralatan, perabotan dan penyusutan perabotan ya teman-teman. Ini ada empat. Empat ini masuk ke aset tidak lancar teman-teman ya. Namun kalau metode tidak langsung ya, ada sedikit aturan khusus untuk penyusutan ya teman-teman. Ini tidak boleh dimasukkan ke aset tidak lancar ya, dia masuknya ke aset lancar. Itu adalah sebuah aturan khusus lah teman-teman. Jadi hanya perlu cukup diingat. Untuk teman-teman yang mau membedakan tetap bisa berpedoman ya pada aset tidak lancar ya untuk aktivitas investasi teman-teman. Dengan catatan untuk penyusutan ya itu tidak boleh teman-teman ya masuk ke aktivitas investasi. Nah, sekarang ada utang gaji ya. Utang gaji ini liabilitas lancar teman-teman, maka dari itu dia masuk ke aktivitas operasi. Kemudian ada modal, modal ini kan adalah ekuitas ya, dia masuknya aktivitas pendanaan teman-teman. Nah, seluruh aset apabila dia ber, eh, terdapat selisih ya, nilainya itu
positif ya, atau bertambah, itu dia mengurangi kas teman-teman ya. Jadi sewa di Bermuka 5 juta yang bertambah ini, nambah 5 juta dari sebelumnya, itu mengurangi kas. Persediaan nambah 4,05 juta itu mengurangi kas. Peralatan ya, yang naik 11,5 juta ini juga mengurangi kas ya. Untuk penyusutan peralatan ya, karena dia negatif ya, ini khusus ya teman-teman, ini bacanya adalah menambah kas teman-teman ya. Kemudian untuk perabotan ya, perabotan 10 juta ini dia mengurangi kas ya teman-teman ya, karena bertambah. Kemudian untuk penyusutan perabotan karena dia negatif, dia dibacanya menambah kas. Utang gaji karena dia untuk liabilitas ya teman-teman ya. Liabilitas itu apabila dia bertambah, maka dicatat sebagai penambah kas. Apabila berkurang, maka dicatat sebagai pengurang kas. Jadi dia berlawanan ya dengan konsep yang di aset. Aset itu kalau dia bertambah, maka kasnya berkurang. Kalau asetnya berkurang, maka kasnya bertambah teman-teman. Lalu ada modal ya. Ini modal sama seperti liabilitas ya. Konsepnya apabila ya bertambah, maka kas bertambah. Apabila ekuitas itu berkurang ya teman-teman ya, maka kas itu juga berkurang ya. Nah, sekarang kita masuk langsung ke contohnya teman-teman. Di sini rugi bersih nanti akan saya bahas ya. Di sini ada koreksi penyusutan peralatan, koreksi penyusutan perabotan teman-teman ya. Nah, ini dimasukkan positif teman-teman seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ini angkanya teman-teman bisa percaya angkanya udah benar ya. Saya copy paste-nya. Kemudian ada kenaikan ya dari sewa diberi muka, kenaikan persediaan ya, teman-teman ingat aset apabila bertambah di metode tidak langsung itu mengurangi kas, teman-teman ya. Ini ada penjelasannya ya. Balik lagi ke logika dasar akuntansi ya di persamaannya. Namun kita akan tetap fokus pada dasarnya aja di sini saya langsung menjelaskan secara blak-blakan, tidak terlalu masuk ke dalam logika laporan arus kas metode tidak langsung ya teman-teman ya. Kenaikan sewa diberi muka akan mengurangi, kenaikan persediaan akan mengurangi. Dan kalau misalnya ini penurunan, ya teman-teman maka akan menambah ya. Nah, ini ada kenaikan utang gaji ya. Kenaikan utang gaji kan dia liabilitas teman-teman. Jadi kalau naik, maka kas bertambah. Kalau turun, maka kas turun teman-teman. Ini dapat aktivitas operasi 4,5 juta ya. Kemudian ada peralatan, tadi juga udah kita bahas ya. Karena peralatan yang bertambah ya, berarti dia akan bakal dianggap sebagai pembelian ya. Kemudian mengurangi kas teman-teman ya. Kemudian perabotan juga karena bertambah dianggap sebagai pembelian dan langsung mengurangi kas ya. Dan untuk pendanaan teman-teman, karena modalnya bertambah ya, diasumsikan dia menerima modal, maka ini menambah kas juga teman-teman ya, karena dia ekuitas ya. Untuk rugi bersih teman-teman, ini cara bacanya gimana ya? Dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari laporan perubahan ekuitas ya. Laporan perubahan ekuitas, di sini ada rugi bersih teman-teman ya. Ini dimasukkan ya, ini dimasukkan. Kemudian ini ada setoran modal teman-teman. Oh iya, saya lupa menjelaskan tadi untuk yang modal ini teman-teman ya. Ini tidak boleh dijadikan acuan juga dalam menyusun laporan arus kas teman-teman. Semua ekuitas itu basisnya adalah laporan perubahan ekuitas teman-teman. Nggak boleh lihat dari posisi keuangan. Jadi ada dua yang tidak dihiraukan ya di sini ya. Kas setara kas, ini kalau laporan posisi keuangan nggak usah dibaca ya dalam menyusun arus kas metode tidak langsung. Kas setara kas nggak usah diisi. Jadi kas uang tunai atau mau saldo bank atau misalnya ada setara kas lain ya teman-teman itu nggak usah dimasukkan teman-teman nggak usah dianggap dalam perhitungan. Modal juga teman-teman semua ekuitas ya, baik modal saham baik dia laba ditahan itu nggak usah dilihat teman-teman ya. Selalu berpanduan pada laporan perubahan ekuitas untuk seluruh ekuitasnya teman-teman. Kalau untuk kas setara kas itu memang tidak usah dibaca, tidak ada panduan lain selain itu ya teman-teman ya. Kalau untuk ekuitas tidak dibaca karena panduan yang dipakai adalah laporan perubahan ekuitas. Di sini bertambah ya modal 50 juta terus ada rugi bersih 4,293,750 ya. Nah, kalau rugi ya teman-teman, ini akan mengurangi kas dan kalau misalnya laba ya teman-teman akan menambah kas teman-teman kalau metode tidak langsung ya. Kemudian untuk setoran modal karena dia ekuitas ya apabila bertambah ya maka dia menambah kas dan apabila dia ada pengurang ya teman-teman dari ekuitas tersebut maka dia akan mengurangi kas teman-teman ya. Di sini masuk rugi bersih 4,293 ya. Kemudian penerimaan modal 50 juta. Nah, ini akan mendapatkan ya arus kas aktivitas operasi 4,5 juta, aktivitas investasi 21,5 ya teman-teman. Kemudian ada arus kas aktivitas pendanaan 50 juta. Apabila dijumlahkan arus kas bersih atau net cash flow-nya itu adalah 24 juta, ditambahkan yang saldo awal itu 0 rupiah ya, maka saldo akhir menurut laporan arus kas adalah 24 juta rupiah teman-teman. Coba kita lihat laporan posisi keuangannya apa benar? Sama? Oke, sama ya teman-teman ya. Kasnya sama. Nah, teman-teman kalau misalnya menyusun laporan arus kas ya, baik metode langsung ataupun tidak langsung ya, untuk mengecek benar atau tidak ya teman-teman bisa melihat ya apakah saldo akhirnya sama ya dengan laporan posisi keuangan ya teman-teman. Nah, apabila beda itu udah pasti salah ya teman-teman ya. Tapi kalau sama ya semoga benar ya, tapi ini kasusnya sama seperti
apakah balance atau tidak balance ya. Jika tidak balance udah pasti salah, tapi jika balance belum tentu benar. Maka dari itu apabila saldo teman-teman udah benar, udah sama nih dengan posisi keuangan, belum tentu jawabannya benar teman-teman. Bisa aja teman-teman salah mengelompokkan aktivitas operasi, salah keterangan ya, mungkin salah aktivitas investasi, salah pendanaan, mungkin terbalik ya kenaikan utang gaji teman-teman masukin ke pendanaan, sehingga teman-teman salah menyajikan ya teman-teman ya. Intinya apabila ya saldo akhirnya beda, maka udah pasti salah. Kalau misalnya sama, bisa jadi benar, tapi tidak pasti benar ya, tidak pasti. Itu harus dipastikan lagi apakah rinciannya udah benar juga teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman ya. Tentukan ya, apakah hal ini menambah atau mengurangi kas dalam metode tidak langsung teman-teman. Kalau bersediaan bertambah ya, nah menurut teman-teman ini akan mengurangi atau menambah kas ya. Kemudian kalau utang usaha bertambah, apakah ini mengurangi atau menambah kas? Dan apabila modal berkurang teman-teman, mungkin dia ada penarikan modal ya, apakah itu mengurangi atau menambah ya teman-teman ya, dari kas ya teman-teman. Sekian terima kasih ya, semoga dapat dipahami ya. Ini adalah chapter 21 ya dari series ini, judulnya Dasar dari Laporan Arus Kas. Untuk jawaban bisa chat di kolom komentar, nanti saya akan menanggapi apabila jawabannya benar dan akan saya beritahu apabila salah, mengapa menurut saya salah, dan jawaban benarnya itu apa ya teman-teman ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di chapter 22. Ini chapter 22 kita akan masuk ke soal kasus lagi ya. Judulnya adalah soal kasus 2, Nyonya Vicky teman-teman.